Oke, kita lanjut. Nah, langsung saja. Jadi memang tujuan dari pembelajaran hari ini itu kita mengenal saja dulu ya. Mengenal terkait eh, beberapa biografi serta beberapa karakteristik dari kitab-kitab tafsir Bil Matsur untuk hari ini ya. Pekan depan insya Allah birroi. Nah, kenapa kita harus mengetahuinya ya? Kenapa kok kita ingin mempelajari ini? Yang pertama tentunya ada pepatah ya, tak kenal maka tak sayang ya, ya. Tak kenal maka tak aruf. Jadi kita ingin membaca kitab tafsir, yang paling enak itu kita harus tahu dulu kitab tafsir ini seperti apa sih. Nah, ya. Dan ini juga penting untuk yang ingin melakukan studi lebih lanjut. Mengapa tafsir Ibnu Katsir misalnya karakteristiknya seperti ini? Mengapa tafsir Ibnu Jarir At-Tabari karakteristiknya seperti ini? Mengapa nanti tafsir Ibnu Atiyah karakteristiknya seperti ini? Jadi masing-masing eh, kitab tafsir itu punya karakteristik tersendiri, punya cara tersendiri dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, dengan kita mempelajari dulu terkait tafsir ini secara general, kemudian terkait mufasirnya sendiri, harapannya kita bisa melihat keterkaitan itu. Dan ini penting untuk studi lebih lanjut. Tapi pun yang tidak ingin melakukan studi lebih lanjut, kita bisa mendapatkan faedah dari mengetahui jenis kitab tafsir serta biografi mufassir itu untuk membuat kita mendapatkan ide ya terkait bagaimana tafsirnya itu. Karena begini, waktu kita itu tidak banyak ya sebagai manusia, sedangkan kitab itu sangat banyak. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah sendiri pernah waktu itu berdebat dengan ahli kalam, dengan orang-orang apa yang banyak menggunakan pemikiran ya, ra'yu dalam hal akidah ilmu kalam ya. Itu beliau mengatakan seperti ini, saya sudah baca 200 kitab tafsir, ya kan? Saya sudah baca 200 kitab tafsir, tapi tidak ada yang saya temukan perkataanmu itu tidak ada. Seperti itu. Perkataan lawannya itu saat itu. Jadi bayangkan, di saat zamannya Ibnu Taimiyah yang wafat tahun 729 Hijriah atau 728 Hijriah, itu saja tidak ada ya, tidak ada afwan. Itu saja sudah ada 200 kitab tafsir saat itu, ya kan? Sedangkan yang kita masukkan di sini coba cuma berapa? Cuma 7 8 yang bil mansur. Yang bil ra'yi mungkin ya cuma hanya segitu saja. Kenapa? Karena memang harus diakui banyak sekali kitab-kitab yang terkubur ya, yang tidak sampai ke kita. Kitab-kitab para ulama. Ibnu Jarir atau Tabari sendiri nanti kita akan sampaikan, beliau punya kitab itu banyak sekali sebagaimana pengakuan para ulama setelahnya. Akan tetapi yang sampai ke kita sampai hari ini itu hanya dua, ya. Tafsirnya itu sendiri, tafsir Ibnu Jarir atau Tabari, serta ada Tarikh Umam wal Muluk. Sudah itu dua saja. Ya, dua saja tentang tarikh sama tafsir. Sisanya Allah alam. Padahal menurut pengakuan para ulama setelahnya yang datang setelahnya itu banyak sekali. Makanya memang kalau pernah dengar ya ada eh, kerjaan muhakik ya, muhakik. Ngapain gitu kan ada pekerjaan muhakik ini ya atau peneliti teks gitu ya. Muhakik itu peneliti teks. Kerjaan apa ini ya kalau kita pikir? Sebenarnya ini pekerjaan yang sangat besar karena banyak sekali, masih banyak kitab-kitab ulama yang belum ditahkik, belum diteliti teksnya, belum dicetak. Nah, inilah pekerjaan mereka. Sang, kalau kita sekarang bisa menikmati banyak buku ya. Kita bicara buku referensi utama yaitu buku-buku berbahasa Arab gitu. Itu sebenarnya kalau kita tarik ke belakang, itu baru dicetak dengan baik, dengan enak kita bisa baca. Itu paling medio 200-300 tahun. Baru 200 sampai 300 tahun. Sebelum itu, para ulama tuh menggunakan makhtutoh namanya atau eh, apa apa istilahnya? Semacam ya kertas, ya tulisan, bekas tulisan bukan cetakan gitu ya. Jadi itu makhtutoh itu yang kemudian dikumpulkan oleh para peneliti teks dan kemudian dijadikan ditulis dengan tulisan yang rapih dengan mesin sehingga bisa kita nikmati sekarang dengan mudah. Ya, oke itu sekilas gambaran betapa banyaknya kitab-kitab tafsir. Nah,
Karena sangat banyak kitab tafsir ini dan waktu kita juga terbatas, maka kita akan milih gitu ya. Kita mungkin hanya bisa membaca 2 atau 3 kitab tafsir. Nah, dari 2 atau 3 itu yang mana gitu kan? Yang mana yang kita baca? Nah, kita bisa lihat dari karakteristiknya ini tadi. Kita kenali dulu secara general, setelah itu, oke, kayaknya saya mau baca yang ini. Nah, baru kita pilih. Nah, itu salah satu tujuan manfaat dari mempelajari eh, topik ini ya, kitab-kitab tafsir serta mufassir yang masyhur. Oke, lanjut saja kita langsung masuk ke mufassir pertama, salah satu mufassir yang paling besar yaitu Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, At-Tabari ini eh, dari Tabaristan ya. Jadi, nah, Tabaristan nih adalah daerah di adalah daerah di Iran ya. Jadi memang Iran itu dahulu, zaman dahulu itu sangat banyak melahirkan para ulama ya. Ya, di antaranya ini At-Tabari, kemudian Naisaburi ya, ya. Kalau nggak salah ya itu Naisabur itu juga dari daerah sana ya, daerah Iran sana. Dan banyak sekali ulama yang bergelar Naisaburi, di antaranya nanti kalau tidak salah Imam Imam Muslim ya, Imam Muslim An-Naisaburi ya dan lain-lain. Oke, jadi Imam Ibnu Jarir At-Tabari ini lahir di tahun 224 Hijriah dan wafat tahun 310 Hijriah. Jadi kalau kita lihat timelinenya beliau ini kurang lebih bertemu, bukan bertemu ya, tapi sezaman dengan akhir Imam Ahmad ya. Jadi Imam Ahmad menjelang wafatnya, Imam Ahmad wafat tahun 241 Hijriah, beliau lahir 224. Jadi ada 17 tahun sebelum Imam Ahmad wafat. Eh, Oke, kita akan baca dulu ya. Jadi menghafal Quran di usia 7 tahun. Ya ini ulama zaman dulu biasa ya. Biasa. Kalau zaman sekarang ini sudah menang ini ya. Menang apa namanya? Hafiz cilik ya. Udah langsung menang Hafiz cilik ini. Usia 7 tahun hafal Qurannya. Kalau zaman dulu biasa ini. Biasa sekali. Dan belajar hadis di usia 9 tahun. Dan karakteristik ulama zaman dahulu. Tidaklah belajar hadis sebelum hafal Quran. Biasa itu. Nah, kemudian beliau punya guru-guru ya. Yaitu diantaranya Ibnu Humaid Ar-Razi, Ar-Roy. Jadi Ar-Razi ini juga eh, daerah Iran ya, daerah Iran sana. Kemudian Muhammad bin Basor, Bundar. Nah, ini kalau mempelajari pernah mempelajari mustalah hadis atau pernah baca-baca kitab hadis ini familiar dengan nama Bundar ini ya. Salah satu rawi hadis yang besar ya. Kemudian Abu Quraib Al-Ala ya, Abu Quraib ini juga rawinya Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Jadi ini juga ulama hadis yang besar dan Rabi bin Sulaiman salah satu ulama Syafi'i. Nah, Abu Quraib ini ada cerita yang menarik dari Imam At-Tabari. Jadi beliau ini eh, ingin mendatangi Abu Quraib saat itu Al-Ala Al-Ala ya, ingin mendatangi Abu Quraib, tapi Abu Quraib ini terkenal orang yang keras ya. Maksudnya itu beliau nggak gampang untuk menerima murid gitu ya. Beliau tidak mudah untuk memberikan suatu hadis ya. Nah, ketika itu Imam At-Tabari bersama orang-orang yang lain ya ingin mengambil hadis dari Abu Quraib. Kemudian Abu Quraib ini bertanya, kamu ingin mengambil hadis? Coba saya ingin tahu dulu hafalanmu gitu kan. Coba bacakan hadis yang kamu hafal seperti itu. Orang-orang nih ini ya bingung ya, maksudnya bukan bingung, takut gitu ya. Mungkin keder duluan ya dengan nama besar Abu Quraib saat itu. Nggak berani mereka untuk membacakan hadis dari hafalan mereka. Maka mereka menunjuk Imam At-Tabari. Ya, Imam At-Tabari tunjuk, ayo loh, ayo, antum saja yang baca begitu ya. Kemudian Imam At-Tabari akhirnya membacakan hadis dan yang mengejutkan adalah beliau membacakan hadis yang baru disampaikan Abu Quraib saat itu. Jadi paginya itu ada majelis gitu ya. Paginya ada majelis Abu Quraib ini membacakan beberapa hadis, kemudian siangnya sebagian ulama ini, sebagian ya, Imam At-Tabari dan lainnya saat itu ingin mengambil hadis lagi dari Abu Quraib ini. Ingin mungkin lebih private gitu ya, lebih khusus itu bukan majelis yang umum. Dan ternyata Imam At-Tabari ini membacakan hadis yang baru dibacakan Abu Quraib tadi pagi. Jadi langsung dihafal ya oleh beliau ya, langsung hafal dan sangat kokoh hafalannya. Maka Abu Quraib ini akhirnya senang ya dengan Imam At-Tabari dan menerima beliau sebagai muridnya. Ini diantara bagaimana eh,
kuatnya hafalan Imam At-Tabari. Kemudian dari madhab sendiri yang menarik, Imam At-Tabari ini awalnya madhab Syafi'i, ya. Kemudian beliau mempelajari Hanafi, Maliki, dan Zohiri. Setelah itu beliau punya madhab sendiri. Ini kalau kita baca peristiwa Tarikh Tasyrik, ya, eh, buku-buku tentang sejarah perkembangan ilmu fikih, kita akan temukan ini, ya, bahwasanya ada madhab yang dulu sempat muncul, tapi kemudian hilang. Di antara madhabnya adalah madhab Jariri atau madhabnya Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Madhab lain seperti madhabnya Sa'ad Al-Laitsi, ya. Ya, itu lama juga di zamannya Imam Malik, tapi di Mesir, ya. Yang mana ini madhabnya juga ada, kemudian hilang, tapi madhab ini diwarisi oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi tidak benar-benar mati, ya. Karena Imam Asy-Syafi'i berguru dengan beliau juga, dengan eh, Sa'ad Al-Laitsi ini, ya. Oke, kemudian karya tulisnya Imam At-Tabari ini adalah Tarikh Al-Umam wal Muluk, ya, kemudian Tafsir At-Tabari, dan yang lainnya tidak ditemukan atau hilang. Nah, mungkin ada yang pertanyaan, kenapa ini madhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Zohiri? Ada yang hilang, ya. Jadi dari 4, atau kalau kita anggap 5 major madhab, itu ada satu yang nggak disebut oleh Imam At-Tabari. Apa itu? Ya, Imam Madhab Hambali. Kenapa tidak disebut? Nah, ada beberapa alasan. Yang pertama, beliau sendiri memang punya sentimen terhadap Madhab Hambali. Bukan sentimen, ya. Mungkin beliau, kalau kita husnuzonnya, beliau bukan sentimen, tapi beliau saat itu kan, bayangkan, beliau ini masih sezaman dengan Imam Ahmad. Ya, masih, meskipun beliau nggak ketemu, ya. Karena beliau itu di tahun 240-an Hijriah itu beliau masih haji. Ya. Kemudian ketika beliau mau masuk ke Baghdad, beliau beliau pernah rihlah ke Baghdad, ya, tempatnya Imam Ahmad. Ketika itu beliau memang sudah mau menemui Imam Ahmad. Tapi ketika beliau sampai, Imam Ahmad sudah keburu wafat. Sudah wafat duluan. Jadi nggak ketemu akhirnya dengan Imam Ahmad. Nah, otomatis karena masih baru nih, ya. Bedakan dengan misalnya Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah. Imam Abu Hanifah wafat tahun 200 afwan tahun 150 Hijriah. Imam Maliki juga tahun 170-an, anak lupa, ya. 170-an Hijriah. Otomatis ini mazhab sudah lebih baku, lebih tersebar, ya. Sedangkan mazhab Ahmad, mazhab Hambali ketika itu masih belum tersebar. Ya, masih awal-awal, pendirinya saja masih baru wafat. Otomatis belum banyak informasi yang masuk ke beliau, maka beliau komentar, ya, mazhab Hambali ini, beliau katakan Imam Ahmad itu mufassir, afwan, Imam Ahmad itu ahli hadis, bukan ahli fikih, kata beliau. Nah, komentar ini yang juga kemudian memicu reaksi para Hambali, para pengikut mazhab Hambali, ya. Beliau banyak diserang oleh pengikut mazhab Hambali, dan banyak julukan-julukan yang tidak benar, ya, atau lakop-lakop yang tidak benar, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, seperti beliau ini katanya tasyayyu, ya, Syiah, dan lain-lain. Oke, tapi intinya kalau kita lihat sebenarnya mungkin lebih ke informasi, ya, informasi yang belum sampai, dan mazhab Hambali juga masih baru, baru lahir, belum benar-benar kokoh, sehingga wajar ketika, dan Imam At-Tabari sendiri juga muhadis besar, ya, juga merupakan ulama besar. Maka ya mungkin masih ada wajarnya ketika beliau punya komentar terhadap mazhab Hambali, ya. Tapi beliau bukan berarti tidak menghormati Imam Ahmad. Beliau sangat menghormati, dan bahkan beliau mau berguru ke Imam Ahmad, tapi keburu wafat Imam Ahmad. Oke, ini agak panjang, ya, nggak apa-apa, ya. Karena At-Tabari ini yang terbesar, ya, maka wajar kita agak panjangkan sedikit biografinya. Untuk yang selanjutnya nanti lebih ringkas, ya, lebih ringkas. Nah, kemudian sekarang kita bicara tentang tafsirnya. Tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari itu terdiri dari 30 juz. 30 juz ini yang dicetak mungkin sekitar 28, ya, sekarang, ya. Cetakan terakhir ini ada 28 kalau nggak salah. 30 juz ini berdasarkan referensi, ya, para ulama menyebutkan bahwasanya tafsir At-Tabari ini terdiri dari 30 juz. Kemudian membahas detail tiap ayat dari sudut pandang qiraat, bahasa, dan tentunya athar. Jadi sangat besar. Bisa dikatakan kitab tafsir terbesar yang ada di zaman ini, ya, tafsir At-Tabari. Dan percaya atau tidak, tafsir ini pun sudah diringkas oleh Imam At-Tabari. Sebagaimana kitab yang kisah yang masyhur, bahwasanya Imam At-Tabari pernah berkata ke muridnya, "Ayo kita nulis tafsir," gitu, ya.
Berapa banyak? Kata muridnya, ya sekitar 30.000 lembar lah gitu. Kata muridnya, kita mati dulu ya. Kalau kita nulis 30.000 lembar, kita mati dulu sebelum eh, tafsirnya itu selesai. Ya. Akhirnya terlalu berat lah, terlalu berat gitu. Akhirnya Imam At-Tabari, "Ya sudah, diringkas saja. Saya ringkas menjadi 3.000 lembar." Akhirnya ditulislah eh, 3.000 lembar ini. Dan memang benar ya, jadi zaman dahulu itu satu juz itu sekitar 100 lembar, 100 halaman, 100 lembar ya. Sekitar segitu, satu juz ya. Ini pas 30 juz ya, kalau 3.000 lembar. Dan di saat itu ya Imam At-Tabari juga komentar bahwasanya eh, himmah ini sudah mati katanya. Kata beliau ketika muridnya mengatakan seperti itu, qad matatil himam ya. Sudah mati. Semangat ini sudah mati gitu ya. Saat itu ya. Padahal 30.000 lembar ya. Zaman itu saja sudah dikomentari Imam At-Tabari bahwasanya semangat menuntut ilmu itu sudah mati. Semangat penulis ini sudah mati. Bagaimana di zaman sekarang ya, yang tulisan itu 30 halaman saja sudah berat, sudah ngantuk ya. Ya, ini ya zaman dahulu memang luar biasa beda ya. Makanya para ulama banyak lahir di zaman itu ya. Karena semangat mereka sangat tinggi dalam menuntut ilmu maupun menuliskan. Oke, kemudian keunggulan tafsir ini adalah tafsirnya bersifat bersifat musnad. Jadi setiap qaul itu dibawakan sanadnya. Jadi kalau antum lihat ya, tafsir At-Tabari ini biasanya setelah menyebutkan ayat, maka Imam At-Tabari mengatakan wa ta'wilu qaulillahi ta'ala kada ya. Dan takwil atau tafsir ya, zaman itu takwil maknanya tafsir, bukan takwil yang dipahami oleh zaman kita. Jadi takwil itu maksudnya tafsir ya. Tafsir perkataan Allah ini sebagaimana berikut gitu ya. Dan ini musnad. Jadi disebutkan sanadnya, misalnya pendapatnya As-Suddi, sanadnya bla 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 An-Suddi, pendapatnya Ibnu Abbas, bla 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 an Ibnu Abbas. Jadi disebutkan semua sanadnya. Dan apa manfaatnya dari penyebutan sanad ini? Manfaatnya adalah kita bisa kritik tiap sanad. Ya, kita bisa lihat keabsahan, kesahihan dari tiap sanad. Karena kalau sudah disebutkan semua rijalnya, semua sanadnya disebutkan lengkap, maka kita bisa cek dan recheck. Ini benar sahih nggak sih penisbatan beliau ini? Atau jangan-jangan doif. Ya, sehingga kita bisa pilah mana tafsir yang sahih dan mana tafsir yang tidak sahih. Seperti itu. Kemudian metode penafsiran. Ini nggak ana panjangkan karena pekan depan kita akan baca Muqaddimah Tafsir At-Tabari. Ya, ini uh, Muqaddimahnya saja. Nah, ini nanti kita akan lebih jelaskan mungkin di sana ya. Jadi untuk metode penafsiran, intinya beliau berusaha bawakan riwayat salaf, kemudian beliau bawakan banyak riwayat Israiliyat, terutama untuk detail kisah. Dan kalau di ya ini di antara kritikus ya, tafsir At-Tabari, beliau ini sangat banyak membawakan riwayat Israiliyat. Memang harus diakui banyak sekali. Dan mungkin ini juga terkait dengan beliau yang punya konsentrasi di bidang fikih. Jadi kalau bidang siroh, siroh kok fikih. Bidang siroh ya, fikih juga punya, tapi yang utama di sini maksud Anda adalah siroh. Jadi beliau punya konsentrasi di bidang siroh atau tarikh ya. Maka beliau kalau tarikh kan, kalau sejarah kan apa ya? Kalau lempeng-lempeng itu kurang kurang menarik ya. Kitab sejarah itu yang menarik kalau kita baca dengan detail, ada detail-detailnya, orangnya siapa, bagaimana, ininya dan sebagainya. Maka karena mungkin beliau banyak konsentrasi di tarikh itu, beliau juga terinfluence untuk mencantumkan riwayat-riwayat Israiliyat dalam tafsirnya beliau. Karena kalau di tarikh ya tentunya sedikit banyak akan butuh riwayat Israiliyat karena kita nggak punya ya referensi lain kadang-kadang. Al-Quran general, bahasa kisah sebenarnya general kadang-kadang. Kemudian hadis juga cukup general. Tapi kalau riwayat Israiliyat biasanya lebih detail. Ya, ini makanya beliau kalau di tarikh nggak masalah sebenarnya, tapi kalau di tafsir ini kadang-kadang harus berhati-hati ya di situ. Khawatirnya itu dipercaya, diambil begitu saja sebagai tafsiran dari ayat tersebut. Ya, nah, kan tapi tidak masalah ya. Sekali lagi penggunaan riwayat Israiliyat itu tidak masalah, cuma memang harus hati-hati. Kemudian pujian ulama pada tafsir ini, ya ini sebenarnya banyak sekali, cuma yang kita cantumkan dua saja. Yang pertama, ya perkataan Imam An-Nawawi, ya bahwasanya umat sepakat bahwa tidak ada yang pernah menulis kitab seperti Imam At-Tabari. Ya, maksudnya sangat
sangat luas, sangat dalam, sangat banyak riwayatnya dan sebagainya. Kemudian di antara yang lain pujian Ibnu Taimiyah ya bahwasanya adapun tafsir yang beredar dari masyarakat maka yang paling sahih adalah tafsir At-Tabari. Ya. Itu di antara beberapa poin yang bisa kita sampaikan dari tafsir At-Tabari. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke tafsiran selanjutnya. Masih ada beberapa. Sekarang adalah Ahmad bin Ibrahim Ats-Tsa'labi, ya, yang wafat tahun 427 Hijriah. Nah, ini juga beliau berasal dari Naisabur, yang tadi Anda sudah sebut ya, Naisaburi. Ats-Tsa'labi ini adalah lakop, bukan nasab. Tapi sayangnya Anda belum temukan ya, lakopnya ini maknanya apa, ya. Jadi intinya tapi ini bukan nasab ya, bukan nisbat ke satu atau nasab ke satu keturunan, maksudnya keturunannya ada yang namanya Tha'lab gitu, sehingga dijuluki Tha'labi, enggak. Bukan juga tempat, bukan Tha'lab juga, bukan nama tempat, tapi ini lakop. Ya, tapi sekali lagi Anda belum 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 temukan maknanya ini apa. Kemudian beliau memiliki banyak periwayatan hadis dan guru, ya. Bahkan ketika menulis tafsir beliau katakan bahwasanya ya nanti akan kita baca di slide selanjutnya saja. Kemudian karya tulisnya beliau adalah Kashful Bayan an Tafsirul Quran. Kemudian beliau juga punya kitab Qasasul Anbiya. Nah, oke, keunggulannya terdiri dari 10 jilid ya. Jadi konteksnya saat itu yang beredar adalah tafsir At-Tabari dan beliau ini lebih ringkas ya. Jadi itu jadi keunggulan seperti itu ya. Adapun kalau di zaman sekarang 10 jilid sudah sangat tebal, sangat-sangat tebal. Kemudian eh, beliau ini banyak mencantumkan pembahasan detail pada suatu ayat. Ya, jadi saking detailnya sampai seolah-olah kita tidak sedang membaca kitab tafsir. Jadi seperti contohnya ketika mendiskusikan tentang ayat mirath, ayat apa? Tentang warisan. Maka beliau detilkan, bawakan fikihnya, khilafnya, dalil-dalilnya. Jadi seolah-olah ini jadi kitab apa? Kitab tentang warisan gitu ya. Seolah-olah begitu. Jadi ini ya ini bisa jadi keunggulan bisa jadi kelemahannya tapi di sisi ini kita ambil saja sebagai keunggulan karena ini menunjukkan komprehensifnya beliau dalam membahas suatu permasalahan ya. Jadi tidak hanya fikih tapi juga beberapa kisah kadang beliau bawakan di situ kisah ini eh, gini kisahnya dari Israiliyat dari riwayatnya sangat berpanjang lebar. Ini diantara karakteristik ya atau bisa dikatakan keunggulan dari tafsir At-Ta'labi yang judulnya apa? Judulnya adalah Al-Kashfu wal Bayan. Nah, beliau sendiri mengatakan bahwasanya di zaman itu beliau belum temukan ada yang meringkas kemudian mentahdzib ini memilah-milah ya, memilah-milah dari tafsir-tafsir yang ada itu belum ada katanya. Dari tafsir-tafsir sebelumnya ini belum ada yang menjamak, kemudian meringkas dan sebagainya lah. Eh, klaim beliau ya seperti itu tapi banyak yang mengkritik bahwasanya tidak tafsirnya itu nggak seperti itu juga gitu ya maksudnya ya nggak benar-benar meringkas mentahdzib dan lain-lain malah tadi banyak yang mengkritik kadang-kadang satu pembahasan itu sangat melebar kemana-mana ya kemudian kritik yang lain misalnya beliau itu agak kurang teliti dalam mencantumkan suatu riwayat. Jadi banyak sekali, bukan banyaknya, tapi ada beberapa riwayat maudhu yang dicantumkan ke tafsir ini. Riwayat maudhu ya, maudhu ini palsu berarti. Riwayat palsu tapi dicantumkan. Dan yang banyak riwayat palsu itu kalau dalam tafsir biasanya pada eh, apa namanya? Pada Fadhailul Quran. Afwan, Fadhailus surah. Keunggulan atau apa fadhail itu apa ya bahasa Indonesianya keutamaan surat ya keutamaan surat itu banyak sekali riwayat maudhu jadi kalau antum baca kitab tafsir selain Ibnu Katsir antum lihat fadhailus surah itu jangan langsung percaya fadilah surat ini misalnya kalau dibaca 100 kali menghilangkan bala kalau dibaca 50 kali bisa menemukan barang yang hilang misalnya kayak gitu itu jangan dipercaya langsung kenapa karena memang ini banyak yang maudhu
Dan kok bisa tahu ulama itu maudhu? Karena memang ada yang mengaku, ya, ada yang mengaku. Jadi kalau kita baca kitab-kitab hadis, kitab-kitab mustalah hadis seperti mungkin kitab-kitab yang besar ya, itu banyak di situ disebutkan bahwasanya hadis-hadis maudhu itu ada sebagian orang yang ditangkap dan mengaku membuat hadis. Bahkan ditanya berapa hadis yang kamu buat? 4.000, ya, ribuan yang dibuat itu. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya hadis maulid ini banyak. Ya. Jadi jangan disepelekan, apalagi terkait Fadhailus Surah tadi. Disebutkan dia di kitab-kitab hadis bahwasanya Fadhailus Surah ini termasuk hadis yang banyak dipalsukan. Seperti itu. Kayak nah ini juga masih banyak dicantumkan oleh Imam At-Ta'labi. Ya, jadi ya ini yang sayangkan dari tafsir beliau. Padahal tafsir beliau ini juga banyak ya membawakan poin. Membawakan poin ini merupakan penjelasan dari mukadimah beliau sendiri. Bahwasanya beliau membawakan poin-poin terkait penjelasan, maksudnya tafsirnya itu sendiri, kemudian kisah, asbabun nuzul, kiroah, ilal, bahasa, i'rab, tafsir, halal tersembunyi, muskil, fikih, isyarat, fadhail. Jadi banyak sekali yang beliau mau masukkan gitu ya. Kemudian yang membedakan dengan tafsir Imam At-Tabari ya, kalau tadi Anda sudah sebutkan, tafsir Imam At-Tabari itu setiap riwayat itu mencantumkan sanad, ya, mencantumkan sanad. Setiap riwayat. Jadi setiap ada pendapat fulan, pendapat ulama ini, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, atau yang tabi'in, kalangan tabi'in, Qatadah, Mujahid dan lain-lain, ini beliau langsung bawakan sanadnya sampai ke yang berkata. Bedanya kalau di sini enggak. Di sini enggak ada sanadnya. Tapi, nah, beliau itu cantumkan riwayat di awal. Jadi misalnya, eh, saya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, sanadnya begini, bla 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 bla, ya. Kemudian saya meriwayatkan dari misalnya kota ada, sanadnya begini. Saya meriwayatkan dari ini, fulan, sanadnya begini. Jadi di awal sudah disebutkan semua sanadnya. Jadi sehingga ketika di teks kitabnya, ya di teks tafsirnya itu sudah tidak pakai sanad. Jadi kalau misalnya beliau mengatakan qala Ibnu Abbas, ya udah sanadnya yang ikut yang di awal, di halaman awal tadi itu. Gitu ya. Itu eh, ini merupakan karakteristik yang unik yang kemudian nanti ditiru oleh ulama yang datang selanjutnya, itu Imam Al-Baghawi, ya, yang banyak mengambil faedah dari kitab tafsir At-Ta'labi. Jadi itu eh, keunikan dari kitab ini yang juga menginspirasi, ya. Karena kalau dibawakan sanadnya satu-satu, kita ya kalau kalau pernah baca tafsir At-Tabari ya, jadi kita mau cari pendapatnya ini masih nelusuri sanadnya dulu. Panjang sekali kan. Haddatsana, 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 an gitu kan. An fulan, an fulan. Oh, ini loh pendapatnya gitu. Ini pendapat tentang misalnya A. Terus nanti pendapat yang ulama lainnya juga dibawakan sanadnya. Jadi panjang sekali. Ya, tapi itu tadi ada keunggulan juga, bisa dicek ya kesahihannya. Kalau kita sekarang mungkin nggak butuh seperti itu. Makanya ini satu inovasi yang baik ya, ya, bid'ah hasanah ya kalau bila dibilang. Tapi bukan bid'ah hasanah ya, tapi maksudnya suatu ya inovasi yang inovasi dalam penulisan kitab tafsir yang menarik dan meringkas dan mempermudah pembaca seperti itu. Kemudian pujian ulama, eh, katanya di Jam Udaba ya, kitab tafsirnya mengandung suatu penjelasan rinci mengenai makna-makna dari suatu ayat serta isyarat, kemudian mengandung i'rab dan qiraat, ya. Jadi ini diantara pujian ulama terhadap tafsir At-Ta'labi. Dan kalau bisa anak katakan, sebenarnya pujian yang utama dari tafsir At-Ta'labi adalah lahir dari Imam Al-Baghawi. Karena tafsir Al-Baghawi ini salah satu tafsir yang masyhur ya, Ma'alimut Tanzil fit Tafsir. Mungkin eh, pernah mendengar ya. Kalau pernah mendengar, ini salah satu kitab tafsir yang masyhur, dan dahulu tafsir Al-Baghawi itu dicetak bersama dengan tafsir Ibnu Katsir. Jadi tafsir Ibnu Katsir itu gabung sama tafsir Al-Baghawi dulu. Kemudian akhirnya dipisah setelah itu. Kenapa kok digabung? Bisa dikatakan karena memang tafsir Al-Baghawi ini tafsir yang sangat clean, ya, bisa dikatakan hampir-hampir jarang sekali mencantumkan riwayat yang lemah ataupun riwayat-riwayat yang palsu. Jadi sangat clean, dan beliau juga tidak banyak istitrod atau tidak banyak melebar. Beliau fokus ke tafsir dan ringkas. Jadi ini layak juga dibaca tafsir Al-Baghawi,
Ana tidak tahu sudah terjemahannya atau belum ya. Ana cek dulu. Ya mungkin bisa dicek ya nanti ya. Tafsir Al-Baghawi ini salah satu tafsir yang recommended untuk dibaca selain tafsir Ibnu Katsir tentunya. Eh, Oke, kita bicara dulu tentang tokohnya ya, tentang penulisnya yaitu Abu Muhammad Husain bin Mas'ud Al-Baghawi yang wafat tahun 510 Hijriah. Beliau digelari Muhyis Sunnah ya, yang menghidupkan sunnah gitu ya. Kemudian bermadhab Syafi'i. Begitu juga digelari Imam Jalil, Wara' Zahid, Faqih, Muhaddits, Mufassir. Ya. Kemudian beliau berasal dari daerah Bagho di Khurasan, ya. Kemudian karya tulisnya Ma'alimut Tanzil fi Tafsir atau karya tulis yang lain Masabih As-Sunnah. Jadi beliau memang muhadis. Beliau memang ahli hadis. Makanya beliau sangat teliti dalam menulis tafsir. Ya, sehingga tafsirnya itu cukup murni ya dari pendapat-pendapat yang bid'ah ataupun pendapat-pendapat yang sanadnya tidak jelas. Seperti itu. Oke, lanjut. Oke, keunggulan apa? Keunggulan tafsir Al-Baghawi yaitu ringkas ya, dicetak satu jilid. Seingat anak ada yang cetak satu jilid, ada juga yang mencetak dua jilid ya, satu atau dua jilid lah, ringkas sekali lah dibandingkan tafsir Ibnu Katsir. Kemudian beliau tuh membahas ayat tidak panjang lebar, dan di saat itu, di zaman itu beliau wafat di tahun 500-an ya, 510 Hijriah. Di zaman itu beliau tidak FOMO ya, tidak ikut-ikutan para mufassir lainnya yang banyak sekali dalam satu ayat membahas khilaf-khilaf nahwu, khilaf fikih, sebagaimana juga yang dilakukan oleh Imam Ats-Tsalabi di sebelumnya, ya. Jadi beliau cukupkan dengan hadis, Quran, sudah selesai. Perkataan yang banyak itu dari tafsir Al-Baghawi, kebanyakan beliau, oh afwan, satu jilid ini sepertinya ringkasannya ya, ringkasan tafsir Al-Baghawi yang aslinya nggak satu jilid, aslinya juga lumayan tebal ya. Ya, jadi yang ringkasannya ini satu jilid ada, satu atau dua jilid Anda ingat ya. Adapun yang tebalnya ya ada juga ya. Oke. Nah, jadi beliau tuh nggak banyak mencantumkan tentang ini, tentang khilaf-khilaf. Kemudian kalau kita baca kitab tafsir Al-Baghawi ini, beliau kebanyakan langsung membawakan riwayat dari salaf. Jadi berkata Qatadah, kata Mujahid, kata Ibnu Abbas, berkata At-Ta'labi, ya dan sebagainya. Jadi beliau ini hanya banyak menukil dari yang ulama salaf, dan sedikit sekali rasanya beliau ini mendiskusikan terkait sanad. Jadi ya beliau nukil saja gitu, nukil yang pas dengan ininya, dengan yang pas dengan pemahaman beliau ya. Jadi oke, ayat ini, tafsiran ini adalah riwayatnya ini seperti itu. Nah, ya. Kemudian untuk metodenya sendiri, beliau ini sebenarnya meringkas dari karya At-Ta'labi, sebagaimana perkata Ibnu Taimiyah. Kemudian beliau meniru juga metodenya At-Ta'labi, bahwasanya beliau menyebutkan sanad riwayat di awal sehingga di teks tafsir tidak disebutkan lagi. Ya. Jadi ini diantara metode yang dipakai oleh Imam Al-Baghawi. Ya. Andaikan ada waktu, sebenarnya anak ingin cuplikan ya contoh-contoh tafsir dari setiap tafsir yang kita sudah baca, tapi ya qadarullah masyafa'al, waktu yang anak punya tidak cukup ya untuk melakukan itu semua. Jadi ya mungkin hanya sekedar sekilas-sekilas seperti ini saja. Ya, jadi kita kembali lagi ke tafsir Al-Baghawi. Ya, intinya beliau meringkas dari karya At-Ta'labi, dan tadi di pembahasan tentang Imam At-Ta'labi kita sudah sebutkan bahwasanya di antara kritik terhadap tafsir beliau adalah beliau banyak mencantumkan apa? Hadis-hadis maudhu, ya, hadis-hadis palsu. Kemudian beliau juga banyak istidrak, banyak melebar kemana-mana. Dan inilah yang ingin dibersihkan oleh Imam Al-Baghawi. Jadi metodenya urut-urutannya sama, tapi maudhunya dibuang. Kemudian yang melebar-melebar itu tidak dimasukkan. Hanya mungkin dikuplik-cuplik saja sedikit gitu ya. Khilafnya seperti ini mungkin ya. Seperti itu saja, tapi tidak dibahas panjang lebar. Inilah kenapa tafsir Al-Baghawi ini jauh lebih populer dari tafsir At-Ta'labi. Tapi ini menunjukkan juga bahwa tafsir At-Ta'labi ini punya keunggulan di masa itu, karena sampai dipakai oleh Imam Al-Baghawi dan sampai menjadikan tafsir Al-Baghawi ini juga terkenal, ya. Ini makanya tadi Anda bilang
Pujian yang paling besar yang bisa diterima oleh Imam At-Ta'labi hakikatnya adalah datang dari tafsir Al-Baghawi. Dengan lahirnya tafsir Al-Baghawi, ini secara tidak langsung merupakan pujian bagi kitabnya Imam At-Ta'labi. Ya, seperti itu. Oke, kemudian pujian ulama, ini perkataan Ibnu Taimiyah, ya bahwasanya tafsir Al-Baghawi merupakan ringkasan dari tafsir At-Ta'labi, kan tapi dia membersihkannya dari riwayat maudhu' maupun pandangan-pandangan bid'ah. Ya, jadi ini keunggulan dari tafsir Al-Baghawi. Sebenarnya ada yang lain, cuma tidak dicantumkan. Intinya banyak ulama yang memuji tafsir Al-Baghawi ini. Oke, selanjutnya Abu Muhammad Abdul Haq bin Atiyah, ya. Ibnu Atiyah wafat tahun 546 Hijriah, ya. Ini Afwan, ini keliru buinya, harusnya nggak ada ya. Jadi lahirnya di tahun 481 Hijriah dan wafatnya tahun 546 Hijriah. Ini lebih dikenal dengan Ibnu Atiyah. Beliau ulama Maghrib, ya, ulama Barat, ya, karena beliau berasal dari Andalusia, ya. Bapak beliau merupakan rawi hadis yang juga digelari Imam Al-Hafidh. Jadi sangat eh, keluarganya sangat-sangat ini ya, sangat-sangat berilmu gitu ya. Bapaknya saja sudah Al-Hafidh seperti itu. Kemudian beliau bermadhab Maliki tentunya karena Andalus ini sebenarnya eh, ya Maliki, ya, kemudian di akhir-akhir jadi Zohiri ya. Tapi untuk saat di masa ini beliau mengambil yang madhab Maliki seperti itu. Kemudian digelari oleh Imam As-Suyuti sebagai syekh dan pakar nahwu, bahkan dimasukkan ke Tabaqatun Nuhat oleh Imam As-Suyuti. Tabaqatun Nuhat ini merupakan eh, bisa dikatakan kitab biografi para ulama nahwu. Jadi beliau dimasukkan ke biografi ulama nahwu, otomatis beliau dianggap pakar dong ya, pakar nahwu. Kemudian karya tulis beliau yang kita akan bahas ini adalah berjudul Al-Muharrar Al-Wajiz fi Tafsir Kitabil Aziz. Oke. Oh, keliru. Ya. Oke ya, tafsir bukan tafsir Al-Thalabi, tafsir Ibnu Atiyah maksudnya ya. Sekilas tentang tafsir Ibnu Atiyah. Jadi tafsir Ibnu Atiyah yang pertama dicetak dalam 6 jilid, sekitar segitu 6 jilid. Ya, yang beredar sekarang 6 jilid ya. Saat itu tidak tahu berapa. Kemudian tafsirnya ini menggunakan ibarat yang indah dan mudah ya. Tapi perlu anak kasih catatan. Indah dan mudah ini menurut ulama zaman dahulu. Kalau kita, kalau di zaman ini, rasa-rasanya tafsir Ibnu Atiyah ini bahasanya cukup rumit ya. Karena beliau apa? Beliau banyak sekali membawakan syair ya. Jadi kalau orang yang bukan bahasa Arab, bukan mempelajari bahasa Arab dengan detail ya, dengan dalam seperti itu, membaca tafsir Ibnu Atiyah mungkin pusing ya, dibandingkan membaca misalnya tafsir Ibnu Katsir atau tafsir-tafsir yang belakangan ya, Muyasar, tafsir Mukhtasar Fit Tafsir dan sebagainya, itu sangat jauh lebih mudah dibandingkan tafsir Ibnu Atiyah. Tapi di zaman itu ya, beliau ibarat yang beliau pakai itu ibarat yang mudah dipahami dan juga indah karena beliau banyak bawakan syair ya. Kemudian metode penafsiran, ya, menurut Ibnu Khaldun, beliau ini meringkas kitab-kitab tafsir yang telah lalu. Ya. Beda dengan At-Ta'labi yang mana itu klaim, ya, At-Ta'labi mengklaim di muqaddimahnya tadi bahwasanya beliau meringkas, belum ada kata beliau yang meringkas kitab-kitab tafsir yang sudah lalu, menjamak dan sebagainya. Tapi banyak ulama selanjutnya itu mengkritik ya bahwasanya nggak seperti itu, nggak seperti klaim antum seperti itu. Tapi kalau Ibnu Atiyah ini memang diakui bahwasanya beliau tidak mengatakan saya meringkas kitab-kitab tafsir yang lalu, tapi ini diakui oleh yang lainnya di antaranya Ibnu Khaldun ya, bahwasanya Ibnu Atiyah ini meringkas kitab-kitab tafsir yang ada sebelumnya. Kemudian beliau banyak sekali menukil dari Ibnu Jarir At-Tabari, Imam At-Tabari ya. Makanya dimasukkan sebagai tafsir bil ma'thur ya, dikategorikan sebagai tafsir bil ma'thur. Kemudian beliau juga banyak menggunakan syair Arabi untuk menjelaskan makna ayat. Jadi kalau seperti Thoriqohnya Ibnu Abbas yang sudah kita bahas di pekan yang lalu,
Ibnu Abbas kan pernah ditanya dengan ini ya di Masail Ibnu Azraq gitu ya. 200-an pertanyaan, setiap pertanyaan tentang tafsir, tentang makna ayat ini, tentang makna kata ini dijawab dengan syair. Ya, ini juga ditiru oleh Imam Ibnu Atiyah ya metodenya. Jadi kalau ada ayat ini, ada ayat yang muskil ya, ayat artinya apa ini? Itu dibawakan syair untuk mendukung pandangan itu. Pandangan beliau terkait makna suatu kata atau suatu ayat. Kemudian pujian ulama Abu Hayyan, Abu Hayyan ya, Abu Hayyan ini penulis kitab Al-Bahrul Muhit ya. Ini masuknya ke tafsir Birra'i. Ya mungkin kita akan singgung di pekan berikutnya ya, pekan depan. Ya, beliau katakan tafsir Ibnu Atiyah ini ankol kata beliau, lebih banyak nukilannya, lebih komplit, lebih murni ya. Adapun tafsir Az-Zamakhsyari, jadi beliau ini sedang membandingkan antara tafsir Ibnu Atiyah dan tafsir Az-Zamakhsyari karena dua itu yang sedang populer di zaman itu ya. Adapun tafsir Az-Zamakhsyari itu lebih ringkas dan lebih dalam. Lebih dalam ini kayak ini ya, lebih ke agwas ya, bahasanya agwas, lebih dalam. Eh, Banyak menyingkap makna-makna yang tersembunyi gitu ya menurut Abu Hayyam. Ya. Kemudian di antara pujian yang lain ya, perkataan Ibnu Taimiyah adalah tafsir Ibnu Atiyah dan yang semisalnya lebih mengikuti sunnah dan lebih jauh dari bid'ah dibandingkan tafsir Az-Zamakhsyari. Nih ya, tapi apakah memang murni pujian ya? Ada juga kritik ya, ada juga beberapa kritik. Ini kita sampaikan ya bukan dalam rangka menjatuhkan kehormatan ulama. Ya tentunya siapa ya? Siapa kita dibandingkan ulama. Tapi maksudnya untuk menjadi pengingat bahwasanya tafsir ini itu ada ininya ya, ada kekurangannya. Kekurangannya diantaranya beliau masih banyak bawakan pandangan-pandangan bid'ah. Di antaranya ketika beliau menafsirkan eh, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah ya surat Yunus lilladzina ahsanul husna wa ziyadah bagi orang-orang yang ihsan muksin banyak berbuat kebaikan maka dia mendapatkan al husna ya mendapatkan al husna dan tambahannya ini al husna ditafsirkan oleh para ulama yaitu jannah atau surga jadi orang-orang yang berbuat baik mereka mendapatkan surga wa ziyadah dan tambahannya ya. Apa tambahannya itu? Nah, inilah tambahannya para ulama salaf, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah banyak menyebutkan tambahannya adalah melihat wajah Allah. Itu tambahannya. Jadi itu kenikmatan di atasnya kenikmatan surga, ya. Karena ini sesuai dengan akidah Ahlussunnah bahwasanya Allah itu nanti kita akan orang-orang beriman akan melihat Allah di hari kiamat, ya. Nah, tapi eh, beberapa pandangan bid'ah itu menyebutkan Allah tidak bisa dilihat di hari kiamat. Nah, ini juga yang dianut oleh Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya. Makanya beliau ketika membicarakan tentang surga, beliau selalu katakan apa? Az-Zamakhsyari, maka kenikmatan apa lagi yang lebih besar daripada surga? Ya, sangat halus ya. Sebenarnya beliau ingin menolak bukan pendapat. Beliau ingin menolak akidah terkait Allah bisa dilihat di hari kiamat. Tapi beliau tidak katakan seperti itu. Beliau hanya katakan kenikmatannya apa lagi yang lebih agung dibandingkan kenikmatan surga. Ya berarti kan nggak ada lagi kenikmatan di atas itu. Berarti kan tidak ada itu melihat wajah Allah di hari kiamat, melihat wajah Allah di hari akhir nanti. Ya, ini ini adalah pendapat yang dianut Mu'tazilah sebagaimana mazhabnya Az-Zamakhsyari. Nah, ini juga yang eh, di dikuatkan oleh Ibnu Atiyah ya ketika membahas kata az-ziyadah di ayat tadi. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, ziyadahnya itu apa? Beliau bawakan pendapat salaf bahwasanya ziyadah di sini adalah melihat wajah Allah. Kan tapi beliau juga bawakan pendapat kedua dan pendapat kedua itulah yang dikuatkan. Jadi pendapat kedua itu cuma disebutkan az-ziyadah di situ maksudnya adalah eh, pelipat gandaan pahala saja sampai 700 kali ya sebagaimana di surat Al-Baqarah ya. Jadi beliau kuatkan pendapat yang bahwasanya itu bukan melihat wajah Allah tapi 700 kali lipat itu hanya apa pelipat gandaan itu atau tambahan itu hanya pelipat gandaan pahala gitu saja. Nah, ini pandangan yang masih ada di tafsir Ibnu Atiyah. Jadi perlu hati-hati juga ketika membaca Al-Muharrar Al-Wajiz ya karya Ibnu Atiyah. Oke, yang terakhir ya pas ya 1 jam ya.
Yang terakhir adalah Abul Fida Ismail bin Amr bin Katsir Ad-Dimashqi, ya, yang lahir tahun 700 Hijriah dan wafat tahun 774 Hijriah. Beliau lahir di Basrah, kemudian beliau pindah ke Damaskus, makanya beliau Ad-Dimashqi, ya, disebutnya. 7 tahun, di usia 7 tahun setelah wafatnya ayahnya. Ya, setelah ayahnya wafat, di usia 7 tahun, beliau pindah ke Damaskus. Ya, eh ini Anda juga belum sempat mengeksplor lebih dalam terkait Ibnu Katsir, maksudnya beliau hafal Quran usia berapa dan lain-lain. Ya, cuma yang terkenal adalah beliau adalah faqih Syafi'i. Ya, bahkan beliau dikatakan beliau ini yang menggantikan As-Subki dan Adz-Dzahabi. Ya, As-Subki dan Adz-Dzahabi ini juga faqih Syafi'i. Setelah mereka berdua wafat, maka beliau lah yang menggantikan sebagai faqih Syafi'inya. Ya, sebagai syekhnya, ya, syekhnya atau yang paling pinternya lah, karena seperti itu. Ya, ini adalah Ibnu Katsir. Kemudian guru-gurunya, nah kita lihat guru-gurunya sangat banyak. Ya, yang pertama ada Al-Amidi. Al-Amidi ini em, terkenal di kalangan yang mempelajari ini usul fikih karena beliau punya kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Ya, kalau tidak salah itu ya judul kitabnya. Afwan kalau keliru. Ya, intinya yang lebih terkenal Al-Amidi, ya, pandangan-pandangannya dalam usul fikih sangat banyak, dan beliau ini madrasahnya sedikit berbeda dengan Fakhruddin Ar-Razi, karena madrasah usul fikih ini ada yang lebih ke arah Fakhruddin Ar-Razi, ya, dalam Al-Mahsul, dan ada juga yang mengikuti Al-Amidi dalam Al-Ihkam beliau. Ya, ini oke, ini di luar topik, ya. Kemudian di antara gurunya Ibnu Asakir yang punya Tarikh Ad-Dimashqi, penulis kitab Tarikh Ad-Dimashqi. Kemudian Al-Mizi yang punya kitab eh, Tahdzibul Kamal kalau nggak salah, dalam membicarakan rawi-rawi, ya, rawi-rawi hadis, ya. Kemudian tentunya Ibnu Taimiyah, ya. Dan yang terakhir ini dikatakan cukup unik, ya, ibaratnya cukup unik. Dikatakan bahwasanya beliau ini eh, futina bi hubbihi wamtuhina bisababihi, gitu. Katanya beliau ini terfitnah, ya, dengan kecintaan beliau terhadap Ibnu Taimiyah. Jadi beliau ini sangat, ya, gurunya, ya, sangat mencintai gurunya ini, ya. Tapi wamtuhina bisababihi, dan diuji dengan sebabnya, dengan sebab Ibnu Taimiyah. Seperti itu. Kenapa kok diuji? Jadi ceritanya Ibnu Taimiyah ini punya satu pendapat, yaitu pendapat tentang tolak. Tentang tolak. Yang ini pendapat yang berbeda dari empat mazhab, ya. Kalau tidak salah pendapatnya itu adalah tolak tiga itu tidak dihitung. Tolak tiga itu tidak dihitung satu. Tolak tiga itu dihitung satu. Atau misalnya, ya. Jadi ada pendapat beliau tentang tolak tiga. Nah, pendapat ini diikuti oleh Ibnu Katsir juga. Dan gara-gara ini, karena beliau akhirnya menyelisihi empat mazhab, beliau dihukum. Ya, termasuk Ibnu Taimiyah. Karena dianggap ini, ya, di zaman itu dianggap menyebarkan eh, pandangan yang ini, ya, bisa menimbulkan gejolak masyarakat lah, seperti itu, atau pandangan yang menyelisihi empat mazhab, ya. Jadi para ulama empat mazhab ini nggak terima dengan pandangan Ibnu Taimiyah, dan beliau dihukum. Begitu juga Ibnu Katsir, ya, jadi Ibnu Katsir juga ikut terkena hukumannya, ya. Ibnu Katsir juga dihukum ketika itu gara-gara mengikuti pendapat Ibnu Taimiyah, ya. Tapi beliau mencintai Ibnu Taimiyah, buktinya apa? Buktinya nanti kita lihat, ya, nanti kita lihat di tafsir Ibnu Katsir. Kemudian beliau dipuji oleh banyak ulama, kata di antara Ibnu Hajar mengatakan beliau adalah muhadditsul fuqaha. Kemudian beliau juga panutan ulama, ya, dan hufad katanya, Ad-Dawudi, ya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian karya tulis beliau yang terkenal adalah Al-Bidayah wal Nihayah, Al-Kawakibud Dari fit Tarikh, dan Tafsir Quran yang Azim. Dua saja, ya, yang kita sebutkan, Al-Bidayah wal Nihayah dan Tafsir Quran yang Azim, ini sudah cukup. Kalau di zaman ini orang sudah akan sangat-sangat terkenal, ya. Karena Al-Bidayah wal Nihayah ini merupakan kitab tarikh yang sangat sangat populer dan banyak sekali dikutip, banyak sekali dijadikan rujukan di zaman ini. Karena beliau membawakan kisah dari Nabi Adam, dari penciptaan sampai di zaman beliau. Apa saja peristiwanya dan sebagainya. Ada ringkasannya, ada terjemahannya, ada.
Anda pernah baca, ya, ini bisa dilihat ya, Al-Bidayah wa Nihayah, tapi sangat tebal juga, ya. Kemudian Tafsirul Quranil Adzim ini tafsir yang bisa dikatakan tidak ada tandingannya. Kenapa? Kita akan lihat. Yang pertama, dari segi keunggulan, tafsir ini relatif ringkas, relatif ya. Yang aslinya itu 4 sampai 8 jilid dan terjemahnya sudah sangat banyak ya. Terjemahnya sangat banyak, tapi perlu dicatat, kebanyakan terjemahan itu ringkasan ya. Kalau kita baca seperti terjemahannya siapa itu yang warnanya hijau tipis itu tulisannya di situ Lubabun Nukul. Nah, ternyata ini ringkasan ya. Lubabun Nukul ini tafsir salah satu ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir. Ya, kemudian ya, ini merupakan satu keunggulan juga bahwasanya tafsir Ibnu Katsir ini banyak diringkas dan ditahdid oleh banyak ulama. Banyak sekali ya. Kalau kita hitung, ada Sahih Ibnu Katsir, Sahih tafsir Ibnu Katsir. Jadi katanya memilah hadis-hadis yang kurang sahih dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian ada juga Misbahul Munir, ya. Misbahul Munir ini ringkasan dan tahdhib ya dari eh, tafsir Ibnu Katsir, dan ini keunggulannya dikerjakan oleh banyak ulama ya. Jadi majmu' minal ulama ya, yang meringkas dan menyeleksi. Jadi sanadnya dibuang, kemudian banyak diringkas, yang nggak penting atau pandangan berulang tuh dibuang seperti itulah. Kemudian yang lainnya dari Lubab Nukul dari sudah, kemudian ada lagi yang terkenal tapi anak tidak hadir di ingatan anak sekarang. Tapi intinya banyak sekali ringkasan tafsir Ibnu Katsir ini. Kemudian beliau membawakan mukaddimah yang sangat bermanfaat. Biasanya kalau kebanyakan para ulama itu membawakan mukaddimah itu sekedar ya mukaddimah kenapa alasan beliau menulis kitab ini dan sebagainya. Kalau Ibnu Katsir ini beliau sebenarnya copy paste dari karya guru beliau yaitu Ibnu Taimiyah. Jadi mukaddimahnya beliau ini kurang lebih sama dengan sama dengan kitab Al-Muqaddimah fi Usuli Tafsir ya kalau nggak salah. Astagfirullahaladzim. Itu karyanya Ibnu Taimiyah ya. Ibnu Taimiyah punya karya Muqaddimah fi Usuli Tafsir ya. Isinya itu dikopas ya sama Ibnu Katsir. Nggak murni kopas ya, tapi banyak sekali merujuk dari situ. Nah, mukaddimahnya kenapa bermanfaat? Karena di situ beliau bawakan mengenai manhaj beliau. Jadi jelas kita tuh membaca tafsir Ibnu Katsir itu udah jelas. Apa sih manhaj beliau? Tafsir Quran bil Quran, ya kan? Ya ini yang di bawah ini. Tafsir Quran bis Sunnah, tafsir Quran bil Qauli Sahabi atau Tabi'in, dan yang terakhir kalau nggak ada tafsir Quran bil Lughah. Ya, itu manhaj beliau. Kemudian tentang beliau bawakan tentang Israiliyat, tentang beberapa inilah beberapa poin ya yang penting ya yang tidak dilakukan oleh ulama sebelumnya. Ya ini diantara keunggulannya. Kemudian beliau banyak sekali menjelaskan keterkaitan ayat satu dengan yang lainnya. Jadi beliau tuh ketika membawakan satu ayat, beliau cari dulu tafsir dari Quran, beliau cari dulu kaitannya dengan ayat yang lain, belum bicara sunnah. Jadi setelah bicara Quran dengan Quran tadi, baru kemudian bicara sunnah. Oke, sunnah dalam hadis ada riwayat seperti ini. Setelah itu baru bicara qaul sahabi atau qaul tabi'in. Ya. Ada perkataan sahabi Ibnu Abbas misalnya, perkataan Mujahid, kemudian setelah itu baru perkataan ulama salaf yang lainnya, ya, kata Tsalabi mungkin, perkataan yang lain ya. Kemudian baru kalau sudah tidak ada, baru lughah juga, secara lughah juga didiskusikan. Kemudian beliau juga banyak mendiskusikan riwayat. Jadi beliau itu tidak hanya sekedar menukil, tapi beliau juga bawakan riwayat ini sahih, riwayat ini kurang sahih dan sebagainya. Ini satu keunggulan karena di zaman-zaman sebelumnya tafsir-tafsir itu kebanyakan hanya menukil. Dan bahkan ada ungkapan populer di zaman itu bahwa di antara kitab yang tidak butuh sanad, gitu, katanya tidak butuh sanad, itu adalah tafsir. Jadi ada Al-Maghazi, Maghazi itu peperangan, ya. Kemudian eh, apa namanya? Targhib atau tarhib, ya, motivasi, dan yang ketiga at-tafsir, ya. Bahkan ada ungkapan seperti itu di zaman itu ya. Jadi kalau katanya tafsir itu nggak butuh sanad, maksudnya nggak butuh detail, nggak butuh harus sahih banget gitu. Padahal kan banyak tafsir yang menjadi pedoman setelah itu, pedoman kita untuk melakukan sesuatu, ya. Karena makna ayat ini tafsirannya, jadi kita harus ikutin seperti itu. Bentar, bentar. Nah, jadi beliau banyak 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 diskusikan riwayat ini kurang sahih, riwayat ini sahih, ya. Jadi ini salah satu keunggulannya. Kemudian
metode penafsirannya beliau banyak merujuk ke tafsir Ibnu Jarir, tafsir Ibnu Abi Hatim dan juga tafsir Ibnu Atiyah ya. Kemudian nah beliau juga banyak memperingatkan terkait berita Israiliyat. Jadi bedanya dengan misalnya tafsir At-Ta'labi ya atau tafsir Ibnu Jarir at-Tabari. Kadang di situ hanya dinukilkan aja berita Israiliyat panjang, setelah itu selesai. Ya, sudah tidak ada komentar. Nah, beliau ini banyak komentar. Jadi setelah beliau bawakan misalnya kisahnya seperti ini adalah berita Israiliyat, ya kita tidak masalah meriwayatkannya, tapi jangan dipercaya gitu kan, karena pedoman Nabi dalam eh, berita Israiliyat adalah kita percaya, kita katakan aman tuh billah sudah. Jangan tusoddiku, jangan tukatipu, jangan dibenarkan, jangan disalahkan. Sudah netral saja seperti itu. Nah, beliau banyak ingatkan dan bahkan di mukadimahnya pun beliau buat section khusus terkait Israiliyat, menanggapi berita Israiliyat. Ya, itu diantara keunggulan tafsir Ibnu Katsir, pujian ulama. Ya, tidaklah ditulis misalnya ini oleh seorang pun kata Imam Az-Zarqani. Dan yang lainnya banyak sekali, cuma belum dicantumkan. Ya mungkin itu dulu. Ya, Afwan sekali lagi, Ana hanya bisa bawakan sedikit sedikit sekali dari pengenalan kitab tafsir dan juga mufassir ya. Dan insya Allah sesuai janji anak akan lanjutkan yang tafsir birro'yi di pekan depan sekaligus kita akan baca muqaddimah tafsir At-Tabari. Ya mungkin itu dulu yang bisa Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada pertanyaan silakan. Ya, jazakallah khairan kita sampaikan pada Ustadz Dharani yang Ayu Ulumul Quran Class 104 kali ini. Dan jazakallah khairan kepada Pak dan catat pelajaran pada pagi ini. Sebelum baik untuk selanjutnya, mungkin kita berikan kesempatan kepada satu atau dua penanya bila ada. Bila ada yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Dharani, dapat uh, atau chat uh, pada sesi. Ada yang mau bertanya? Ya nggak apa kalau nggak ada pertanyaan karena Baik, kan ini deskriptif ya lebih ke deskriptif jadi mungkin nggak banyak yang yang membingungkan baik, gitu. baik bila tidak ada yang ingin bertanya langsung pada pagi ini, eh, peserta peserta dipersilakan untuk dapat bertanya melalui Google Classroom atau WhatsApp yang tersedia. Lalu senantiasa kami ingatkan juga kepada peserta untuk mengisi absen serta mengerjakan kuis yang tersedia di Google Classroom UGC 104. Dengan demikian kita tutup sesi pagi hari ini. Subhanakallah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.